Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu di rumah ya anak-anak, jaga kesehatan. Nah, pagi ini Pak Guru akan menyampaikan materi yang ada pada tema 2 tentang muatan bahasa Indonesia. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang mencari ide pokok dalam suatu teks. Nah, pada saat kita menemukan ide pokok, itu adalah informasi penting dalam setiap paragraf yang kita temukan dalam teks tersebut. Nah, pada hari ini Pak Guru akan mengajarkan anak-anak tentang mencari informasi penting dari teks. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian informasi dan peta pikiran. Yang kedua, menjelaskan cara mencari informasi penting dari teks dengan membuat peta pikiran. Nah, untuk berikutnya Pak Guru langsung saja pada kegiatan yang pertama, yaitu pengertian informasi dan peta pikiran. Informasi. Nah, berbicara tentang informasi tentu tidak asing ya di pikiran anak-anak, karena informasi itulah yang memberikan kita suatu berita yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik melalui media massa maupun media cetak atau media elektronik. Nah, namun kita akan mempelajari apa itu informasi. Ya, informasi itu adalah sebuah fakta yang menggambarkan peristiwa. Dalam artian, hal-hal yang penting yang kita baca di dalam teks itu ada sebuah fakta. Fakta itu artinya peristiwa yang benar-benar terjadi, yang menggambarkan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia informasi, anak-anak. Selanjutnya, Pak Guru akan menerangkan tentang apa itu peta pikiran atau istilah lainnya adalah mind map. Nah, mind map atau peta pikiran itu merupakan cara penyajian informasi dalam bentuk diagram. Ya, sebelumnya pada kelas 4 semester 2, anak-anak sudah Pak Guru ajarkan tentang cara membuat diagram. Diagram itu berupa peta-peta konsep dalam suatu teks. Nah, peta pikiran juga sama seperti dengan peta konsep. Ya, itu mengandung informasi-informasi penting karena disajikan dalam bentuk peta pikiran setelah anak-anak membaca teks. Jadi, peta pikiran yang anak-anak buat ini tentu berdasarkan informasi penting yang ada dalam suatu teks yang anak-anak tuliskan dalam bentuk diagram. Nah, Pak Guru akan berikan contoh peta pikiran yang akan anak-anak gunakan untuk menuliskan informasi penting dari suatu teks. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, ini contohnya. Nah, dalam peta pikiran itu tentu yang di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah ini harus ada judul dari teks itu sendiri, ya. Nah, kemudian ada 4 cabangnya. Cabang yang pertama itu menggunakan apa yang terjadi dalam teks tersebut. Nah, di sini dituliskan apa yang terjadi. Cabang yang kedua dari peta pikiran ini adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa yang anak-anak baca dalam teks tersebut. Dituliskan di sini. Cabang yang ketiga itu adalah mengapa. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Anak-anak tuliskan jawabannya di sini. Sedangkan yang terakhir adalah cabang yang keempat adalah bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, jawab di sini. Nah, jadi peta
peta pikiran itu berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak ajukan dalam teks tersebut, sehingga akan membentuk suatu informasi penting yang utuh dari awal teks tersebut sampai pada akhir teks tersebut. Seperti itu. Jadi di sini ditampilkan ada 4 cabang. Cabangnya saling berkaitan antara 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini contohnya dulu anak-anak. Nah, mudah-mudahan anak-anak paham ya dari pengertian informasi dan peta pikiran itu sendiri. Nah, selanjutnya Pak Guru mengajak ke yang kedua, yaitu mencari informasi penting dari teks dengan membuat peta pikiran. Tadi Pak Guru sudah jelaskan tentang teks dan peta pikiran. Informasi dan peta pikiran sudah Pak Guru jelaskan tadi. Sekarang kita akan lihat secara menyeluruh tentang bagaimana cara kita menentukan informasi penting dari teks dengan membuat peta pikiran. Nah, ada beberapa langkah yang anak-anak bisa lakukan dalam menuangkan informasi penting dalam peta pikiran. Yang pertama adalah melakukan pembacaan teks yang dilakukan secara sekilas. Ya, anak-anak baca teks yang sudah diberikan atau dibaca secara saksama, sehingga anak-anak bisa mengetahui hal-hal penting yang ada dalam teks tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah tingkatkan fokus yang dimiliki pada saat membaca. Anak-anak identifikasi secara menyeluruh dulu hal-hal yang ingin disampaikan, sehingga fokus dari isi dari teks tersebut bisa anak-anak pahami dan akan anak-anak bisa tuangkan dalam bentuk informasi penting. Yang ketiga adalah menuliskan sebuah jawaban terhadap berbagai macam bentuk pertanyaan pada saat membaca sebagai sebuah tahapan. Nah, di sini yang paling penting yang anak-anak harus lakukan setelah membaca itu adalah mencari ataupun mengajukan sebuah pertanyaan dalam teks tersebut, sehingga jawaban yang diperoleh dalam teks tersebut merupakan informasi penting yang anak-anak akan buat dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa pertanyaan-pertanyaan? Nah, anak-anak bisa memakai kata tanya adik Simba. Nah, apa itu adik Simba? Adik Simba itu adalah sebuah singkatan anak-anak. A apa, D A apa, di mana, K kemana, Si siapa, M mengapa, Ba bagaimana. Nah, sekarang Pak Guru akan terangkan satu persatu dalam mengajukan pertanyaan pada teks tersebut, sehingga jawabannya dari pertanyaan tersebut digunakan sebagai informasi penting yang akan anak-anak cantumkan dalam sebuah peta pikiran. Yang apa itu adalah apa yang terjadi dalam teks tersebut. Nah, peristiwa apa yang terjadi dalam teks tersebut? Nah, jawabannya itu nanti anak-anak bisa masukkan ke ranting-ranting dari setiap peta pikiran tersebut. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi. Nah, yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, jawaban dari kalimat tanya yang anak-anak ajukan pada teks yang anak-anak baca itu merupakan informasi penting yang akan anak-anak cantumkan dalam peta pikiran. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah mencari berbagai macam bentuk hal yang akan ditulis ke dalam sebuah bentuk teks, urutan, dan juga berbagai macam bentuk dari informasi penting yang ada. Maksudnya begini, dari poin yang keempat, dari langkah yang keempat, anak-anak harus mengurutkan peristiwa dari awal sampai akhir dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sudah anak-anak ajukan. Yang kelima, mencari sebuah pemikiran terhadap apa yang telah diketahui. Nah, sekarang anak-anak simak kembali apa yang anak-anak sudah urutkan, pahami. Nah, kalau sudah dipahami, baru yang keenam,
melakukan pencatatan terhadap berbagai informasi yang penting dalam bentuk peta pikiran. Ya, baru dituangkan dalam bentuk peta pikiran yang sudah Pak Guru berikan contoh tadi di awal. Ya. Nah, itu langkah-langkahnya anak-anak. Semoga anak-anak tetap fokus untuk memahami video yang Pak Guru sampaikan ini. Nah, sekarang selanjutnya yang terakhir Pak Guru akan berikan contoh, ya, contoh cara membuat informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini ada sebuah bacaan. Pak Guru akan bacakan ya anak-anak, mohon disimak. Judulnya adalah Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencarian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya, ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi sehingga tidak akan banyak wisata yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda di desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cenderamata. Nah, ini adalah sebuah teks. Nah, dari teks ini, jika anak disuruh untuk membuat informasi penting yang dibuat dalam bentuk peta pikiran, maka secara otomatis anak-anak akan membuatnya seperti ini. Ya, ini dari yang pertama itu adalah sebuah judul ya. Judulnya adalah Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Baru setelah judul nanti anak-anak langsung buat ranting yang pertama dengan kata tanya apa. Anak-anak bertanya dulu pada teks tersebut. Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Nah, jawaban inilah merupakan informasi penting dari suatu teks tersebut, yaitu hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Nah, begitu. Sekarang ranting yang kedua, anak-anak bertanya dengan menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Nah, jawaban dari ini merupakan informasi penting dari ranting yang kedua, yaitu para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Oke, selanjutnya pada ranting yang ketiga, anak-anak menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Nah, jawaban dari ini adalah informasi penting dari ranting ketiga, karena mereka jenuh dengan mata pencarian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Yang terakhir, pada ranting keempat, anak-anak bertanya dengan menggunakan kata tanya bagaimana, yaitu bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar. Nah, jawabannya adalah informasi dari ranting yang keempat, yaitu Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya ke sosial media. Nah, jadi dari peta konsep yang sudah dicontohkan oleh Pak Guru, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan, baik dari ranting 1 sampai ranting 4, itu merupakan informasi penting dari teks yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Sehingga anak-anak bisa membuat informasi penting dalam bentuk peta pikiran yang seperti ini. Nah,
Demikian yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak, dan nanti anak-anak lanjutkan jawab soal yang Pak Guru berikan melalui PDF. Nanti silakan anak-anak jawab dengan baik, lalu kirim ke Google Classroom. Nah, tetap di rumah anak-anak, jaga kesehatan, selalu waspada, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat.